Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Welcome back to English lesson. So, in this chapter, we are going to discuss about resume or part from the application letter. Jadi di sini Miss akan bahas mengenai resume. Apa sih Miss resume? Resume atau bahasa Indonesianya itu bisa disebut juga dengan daftar riwayat hidup, ya. Atau bagi mereka-mereka yang tahu, itu biasanya disebut juga dengan curriculum vitae. Sebenarnya apa sih Miss curriculum vitae? Curriculum vitae includes your personal information and description of your education, employments, or training or other skills and also accomplishment. Jadi curriculum vitae atau si daftar riwayat hidup ini sendiri biasanya berupa informasi atau deskripsi atau jabaran tentang perihal latar belakang dirinya kamu. Dimulai dari personal data, kemudian latar belakang dan lain sebagainya. Dan si curriculum vitae ini sendiri merupakan bagian paling penting dari dokumen ketika kamu ingin melamar pekerjaan. Tidak usah panjang-panjang, langsung saja kita ke bagian inti dari curriculum vitae. Biasanya sebuah curriculum vitae atau si daftar riwayat hidup ini terdiri dari yang namanya personal data. Apa sih Miss personal data itu isinya? Personal data itu biasanya berisi tentang data-data personal kamu. Dimulai dari namanya kamu, name, mulai dari place or date of birth, ya, tempat dan juga tanggal lahir, alamatnya kamu atau address, phone numbernya kamu, dan juga email. Email ini merupakan sebuah kewajiban karena biasanya akan langsung terhubung ke media sosial kamu. Apa fungsinya hubungannya antara email dalam personal data ini? Untuk mengecek seperti apa sih kamu orangnya dalam media sosialnya kamu. Kemudian ada educational background. Educational background itu merupakan latar belakang pendidikan yang dimulai biasanya ditulis dari jenjang yang paling tertinggi hingga jenjang yang paling terbawah beserta tahun ajarannya. Ada employment atau work experiences. Employment atau work experiences hanya berlaku bagi mereka yang pernah bekerja di tempat lain sebelumnya. Itu silakan dituliskan. Bagaimana dengan yang fresh graduate? Kalau kamu adalah fresh graduate dan ternyata tidak memiliki pengalaman kerja, akan tetapi kamu pernah ikut yang namanya internship. Apa internship? Yap, dia adalah magang. Maka di sini kamu boleh tambahkan dalam dokumen untuk curriculum vitae-nya kamu. Kemudian ada organizational skill atau kemampuan berorganisasi yang kamu ikuti sepanjang hidupnya kamu. Silakan dicantumkan juga. Misal kalau dari SMA itu kita ada OSIS, atau misalnya kalau untuk yang sudah kuliah itu ada yang namanya BEM. Terus ada hobbies and interests. Minat dan juga hobi. Kenapa harus dicantumkan? Untuk mengetahui seperti apa kamu sebenarnya, ya. Jadi kalau misalnya kamu hobinya menyanyi dan ternyata di perusahaan kamu diadakan sebuah acara, kamu bisa menjadi seorang penyanyi untuk sebuah acara tersebut, tidak perlu membayar penyanyi dari luar lagi. Yang terakhir ini adalah references. References ini dibilang optional. Dibilang optional artinya boleh ada, boleh juga tidak. Atau tidak. Jadi terserah kamu mau dicantumkan atau tidak. Apa sih fungsinya references? References ini adalah sebagai referensi. Misal, ini hanya berlaku bagi kamu yang sudah pernah bekerja atau magang di tempat yang sebelumnya, sebelum melamar ke perusahaan yang satu ini. Kamu tampilkan referensi di sini adalah orang yang dulunya pernah menjadi atasan kamu. Sedangkan perusahaan ini nantinya akan mengecek benar atau tidak yang kamu benar atau tidak bahwa kamu itu sesuai dengan yang surat lamaran dan juga curriculum vitae yang kamu tulis. Untuk syarat dan lain sebagainya itu Miss sudah sampaikan melalui file yang akan Miss kirim ke dalam Google Classroom. Dan untuk curriculum vitae ini sendiri yang biasanya kita hanya standar, saat ini itu sudah berbagai macam bentuk untuk dibikin. Jadi kalian bisa menggunakan template itu berupa Pinterest maupun Canva yang bisa kamu unduh secara gratis untuk membuat sebuah curriculum vitae yang memang menarik bagi kalian. So, sampai di sini dulu Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.